Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini kita akan pasang TPMS seperti ini di mobil kita. TPMS adalah salah satu feature yang sangat bermanfaat untuk mobil kita. Ini menambah fitur safety ya di mobil kita, karena dia akan menunjukkan tekanan angin ban, yang mana mobil itu yang bersentuhan dengan jalan itu adalah ban gitu. Jadi sangat krusial sekali pentingnya ban itu, termasuk tekanan anginnya. Nah, dengan TPMS ini kita menambah satu feature safety di mobil kita. Harganya juga murah, dan dia akan ada alarm kalau tekan mobil ban kita drop ya. Bisa kita setting berapa high alarm dan low alarmnya. Oke, saksikan saya unboxing untuk TPMS dengan harga murah 200 ribuan. Kali ini kita akan unboxing sekaligus kita tes ya sebuah alat TPMS, Tire Pressure Monitoring System, yang harganya murah banget, hanya 215 ribuan lah, sekitar seperti itu. Kita akan tes, kita akan unboxing sekaligus kita tes. Ini alat untuk menambah kecanggihan mobil kita. Ya, sebenarnya alat ini murah tapi penting loh. Karena pernah ada pengalaman mobil bannya kempes, dipakai terus, tiba-tiba ada, sebenarnya mobil itu dipinjam oleh teman, katanya nggak ketahuan bannya kempes, tiba-tiba bannya udah hancur gitu. Untung peleknya nggak sampai rusak, katanya nggak kerasa, nggak tahu juga kenapa bisa nggak kerasa ya. Tapi ya sudahlah, itu nggak usah kita bahas. Yang jelas kita langsung aja unboxing TPMS ini. Oke, kita langsung aja buka. Ini murahnya 215 ribu kalau nggak salah saya belinya. Apa aja yang kita dapat, ini penting banget ya. Kalau kita males ngecek tekanan ban, sebenarnya saya ada juga sebuah alat yang dipasang di klep mobil itu, yang pakai warna ya. Nanti dia akan lihat ada warna hijau, merah, kuning gitu. Nah, kalau yang ini langsung kelihatan langsung pressure-nya gitu. Saya udah lama sih sebenarnya penasaran mau pasang ginian. Oke. Nah, ini dia alatnya. Jadi ini untuk charge-nya ya, bisa di-charge juga. Dan di sini sepertinya ada solar panel ya. Jadi bisa ditenagai matahari juga. Jadi dia ditaruh di depan di dashboard mobil, nanti dia akan kena cahaya dan akan terus ngecas ya, kira-kira seperti itu mungkin. Tapi ini nggak nyala, jadi perlu dicas dulu. Oke, ini kita kesampingkan lagi. Sekarang kita lihat bagian dapur. Oke, ini untuk kabel chargernya. Oke, kalau kita mau cas, bagus juga kabelnya, lumayan bagus ya kalau saya lihat. Oke, nah kemudian ini kita mendapatkan 4 buah tutup klep ya, tutup pentil lah, tutup pentil mobil. LF, nah left front berarti kiri depan gitu, seperti itu ya. Udah ada left right, itu kanan depan, kiri left rear berarti ini kiri belakang, kiri depan, kiri belakang, right front kanan depan, right rear kanan belakang, seperti itu ya. Kemudian kita mendapatkan juga kunci-kuncian seperti ini. Ini untuk ngunci ya, supaya nggak bisa dicuri orang gitu. Jadi nggak mudah untuk mencuri tutupnya ini kalau kita mau kita kunci. Cuma kalau kita nggak mau kita kunci, nggak usah kita pasang juga nggak apa-apa. Jadi ini kita pasang dulu di tutup pentil, nanti baru dipasangin, terus dikencengin. Nanti dia akan saling mengikat, itu nggak bisa diputar sembarangan kecuali kita buka dengan kuncinya ini gitu. Nah, tapi kuncinya ini harus kita bawa terus dan yakinkan orang yang bawa mobil kita ngerti kalau tutup pentil kita dikunci pakai ini. Takutnya dia nggak ngerti, malah susah juga dia bukanya gitu, malah maksa-maksa. Makanya ini yang ini akan saya pasang di mobil saya, karena saya ngerti bukanya. Tapi kalau di mobil istri saya mungkin saya gak akan pakai yang itu, karena ya biasanya dia kurang ngerti yang seperti itu. Tapi ya itu tadi resikonya mudah dicuri orang ya. Kalau orang yang ngerti
dia akan dicuri orang ininya kalau nggak kita kunci. Seperti itu, kita coba dulu ya. Ini saya akan cas dulu sebentar. Selagi kita ngecas, kita lihat feature-features yang ada ya. Jadi ini ada oke, ini untuk power, kemudian solar icon, ada baterai nomor 9 baterai. Oh, ini SBT ini apa ya? Temperatur. Oh, nanti dia akan menunjukkan temperatur juga. Colokan USB, right button, tire pressure, temperatur unit, solar energy, tire pressure. Jadi dia akan menunjukkan tekanan dan temperatur juga gitu. Nah, infonya dia juga akan memberikan alarm ya, alarm kalau anginnya udah hampir habis. Nah, ini waktu saya cas ini bunyi alarm dia, titit titit. Jangan-jangan dia ngira karena ini belum dipasang, jadi dia udah bunyi dulu. Makanya saya akan coba pasang, siapa tahu bunyi itu menghilang gitu. Saya heran aja waktu saya cas kok tiba-tiba langsung berbunyi gitu. Saya akan langsung pasang aja ya di mobil, mending kita seperti itu aja. Oke, ini kita pasang. Caranya ini dilepas dulu. Ventil yang lama kita lepas. Seperti itu. Kemudian ini front left ini ya. Saya akan cari yang front left. Oke, ini yang left front. Oke. Nah, kita pasang dulu yang baut yang kecilnya. Pasang dulu yang kecilnya ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pasang satu pentilnya sampai kencang. Nah, harus sampai kencang ya. Nanti dia akan ada suara gitu. Itu tandanya dia mulai nyolok klepnya ya, pentilnya dicolok dan dia akan pressurnya ke sini. Nah, itu harus dikencengin lagi kan supaya nggak bocor ya. Biasanya kayak gitu sih itu. Nah, ini kalau kita nggak mau dikunci ya segini aja. Ini gampang dibuka orang ya. Nah, kalau kita mau kunci yang bagian bawahnya ini kita kencangkan ke arah sini. Nah, kemudian kita kencangkan pakai ini ya. Ini nggak bisa saya tunjukin karena sambil megang kamera. Ini udah saya kencangkan, nggak bisa dibuka lagi dia. Itu, ya. Ini susah orang mukanya. Kalau nggak dipaksa dia akan bisa, tapi susah dia. Karena udah kita kencangkan pakai ini. Saya akan pasang di ban yang lainnya ya. Ternyata benar langsung hilang bunyi alarmnya ketika semuanya terpasang ya. Dan ini jarak dari mobil saya cukup jauh ya. Sekitar 8 meter ini dari kamar tempat saya bikin video ini. Tapi masih kebaca dia. Jadi lumayan jauh ya jangkauannya. Nah, ini bar. Dia satuannya bar. Saya akan rubah ke PSI, harusnya bisa ya. Saya akan rubah dulu ke PSI. Caranya di menu ya kali. Coba sebentar ya. Nah, ini udah saya set ya. Jadi ternyata untuk settingnya tekan ini, tekan M ini, menu ini lama-lama, tekan M lama-lama. Nah, nanti kita masuk ke halaman menu. Nah, ini untuk kiri kanan ini menu mana yang mau kita set. Misalnya ini unit mana ya. Nah, ini defend, ini unitnya PSI, kemudian ini untuk kita mau ke parent sensius atau parent head gitu ya. Nah, misalnya ini ya, ini mau saya balikin bar ya. Jadi ini kiri kanannya, ini enternya ini. Tuh akan ngeblink tanda PSI-nya. Nanti kita pilih mau bar atau PSI gitu ya. Nah, enternya lagi ini, enter. Dah, itu yang kita pilih berarti ya. Seperti itu cara settingnya. Di setting tunggu aja berapa lama, nanti dia akan kembali lagi ke menu awal ya. Nah, kemudian untuk brightness-nya kita tekan ini aja. Ini kalau mau bikin lebih gelap, tuh dia akan lebih gelap. Ini kalau kita pengen lebih terang, seperti itu ya. Nah, ini harus saya cas dulu sampai penuh. Tapi yang jelas saya di sini saya tahu kalau ternyata tekanan ban saya tidak merata gitu ya. Ada yang 28, 26, ini yang
belakang udah bagus 24, tetapi ada satu ban depan itu ternyata kempes. Jadi akan saya pompa dulu. Saya sekaligus mau nyamain sama press gauge ban saya ada punya press gauge, apakah akurat ya dengan ini. Jadi 14, 24, 28, 26 ya, kita lihat apakah akurat dengan press gauge yang saya punya. Oke, setelah saya cek ulang ya, ternyata yang depan tadi kurang akurat ya, 14 PSI katanya, tapi setelah saya cek ulang, saya lepas, saya pasang lagi, ternyata 22. Dan ini sudah saya samakan dengan press gauge saya ini. Ya, di press kit saya ini memang sekitar itu ya, 20, tapi selisih sekitar 1 PSI lah antara TPMS dengan press kit saya. Tapi saya nggak tahu yang mana lebih akurat antara press kit dengan TPMS saya, mana yang lebih akurat. Tapi yang jelas ya, kalau selisih 1 PSI saya anggap so-so lah gitu, seperti itu ya. Nah, artinya ini bisa dipakai, ini bisa kelihatan. Saya rencana nanti kalau naruh di mobil, kalau baterainya sudah full, tinggal taruh aja di dashboard. Nanti kita akan taruh dashboard. Yang jelas saya akan isi dulu semua ban mobil saya anginnya supaya imbang ya. Ini ada yang kurang, nanti akan saya kencengin semua ban mobil saya. Oh ya, satu lagi untuk tutup ventil tadi itu ditenagai baterai ya, baterai yang bulat-bulat itu, yang kayak baterai kancing apa istilahnya, atau baterai jam itu, pakai baterai seperti itu. Cara bukanya tinggal diputar aja yang bagian atasnya tadi ya. Tadi saya kebuka nggak sengaja. Jadi gini ya, kalau tutup ventil Anda terkunci di ventilnya, kemudian kita nggak kendorin baut yang di bawahnya tadi, terus kita paksa muter, itu justru dia akan muter untuk ngelepas baterainya gitu. Jadi akan muter, akan ngelepas baterainya. Tadi saya coba seperti itu, jadi akan kelihatan baterainya. Oke, sekarang kita akan lihat menu-menunya ya. Saya tekan nama. Oke, unit ini PSI, kemudian ini kalau kita ini untuk itu ya, satuannya apa. Kemudian ini Celsius, untuk satuan Celsius. Sini ada pilihan apa aja. Ini enter ya, ingat enter. Oh, selain Celsius, Fahrenheit. Oh, dua itu aja. Enter. Kemudian kita pilih ini pH 486. pH 46 ini adalah pH itu pressure high ya. Jadi dia akan alarm kalau ketinggian. Nah, ini alarmnya di 46 PSI. Ini enter. Saya akan coba turunkan. Oke. 40 aja. 40 kan udah ketinggian tuh. 40. Dia akan alarm. Saya enter. Nah, ini pressure low. Ini di 26 dia akan alarm. Saya akan turunkan di 20 aja. Oke, enter. Jadi di 20 dia akan alarm. Kemudian kita oke. ID 0 CO saya nggak ngerti ini. Dev 108 saya juga nggak ngerti. Oke, itu aja, ada dua yang terakhir saya nggak ngerti ya. Oke, saya rasa ini untuk menu-menunya ya. Selanjutnya kita pasang di mobil. Di mobil itu sudah ada double tip yang dikasihnya, tapi double tipnya tuh sepertinya double tip murahan. Saya akan pakai double tip punya saya yang 3M. Jadi promosi merek ya, tapi ya seperti itulah. Oke, saya pasang seperti ini saja. Nah, dia nggak ngeblink lagi karena saya turunin jadi 20 PSI. Jadi kalau tadi dia di bawah low, dia akan bunyi alarm. Kemudian setelah alarmnya bunyi, dia akan ngeblink. Ini nggak ada yang ngeblink karena settingnya saya turunin. Nanti saya akan pompa semua ban saya supaya normal. Itu aja sharing saya. Jadi TPMS ini sebenarnya termasuk safety device ya, selain monitoring system, tapi menurut saya lebih cenderung ke safety device-nya juga, karena dia akan istilahnya menambah safety di mobil kita, karena dia akan memberitahukan kalau tekanan angin ban kita itu berkurang. Dan seperti kawan-kawan ketahui ya, bahwa tekanan ban itu sangat penting gitu. Jadi apalagi kita lagi melaju di tol dan kecepatan tinggi, TPMS ini sangat penting. Jadi dia itu menambah fitur safety lah di mobil kita, seperti itu. Jadi dengan harga 200.000 kita menambah satu fitur safety di mobil kita, itu menurut saya sangat worth it sekali gitu.
Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.